Kita teruskan dengan tafsir Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengurus seluruh alam ini. Setelah bismillahirrahmanirrahim, maka salah satu kewajiban seorang hamba ialah memikirkan nikmat Allah dalam jumlah yang tidak terbatas yang diberikan kepadanya, yang menghidupi dia, yang menjaga dia, yang menganugerahi dia kehidupan. Dan karena itu setelah bismillahirrahmanirrahim kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengurus seluruh alam semesta ini. Di dalam bahasa Arab ada kata untuk pujian itu paling tidak ada 4 kata. Ada as-sana, ada al-madah, ada al-hamd, ada asyukur. As-sana artinya pujian dalam arti umum. Pujian apa saja. Bisyaklin am. Setiap kita memuji kecantikan seseorang, itu disebutnya sana. Memuji seorang yang berbuat baik kepada kita, itu juga as-sana. Jadi sana itu kata puji yang bersifat umum. Mendekati yang bersifat umum itu adalah al-madah. Kalau puji itu dibagi 2, katanya kita bisa memuji kepada sesuatu yang ikhtiari dan kepada sesuatu yang ghair ikhtiari. Istilah ini hanya untuk menambah perbendaharaan Anda dengan istilah-istilah agama. Karena Anda itu biasanya disebut orang yang sangat alim kalau banyak sekali menyebut istilah-istilah teknis yang tidak difahami oleh orang awam. Jadi masukkanlah itu dalam kamus Anda sebagai hasil pengajian dari sini untuk menunjukkan kealamahan Anda. Ikhtiari artinya sifat-sifat baik yang diperoleh berdasarkan kemauan bebas. Ikhtiar. Jadi misalnya kalau Anda pintar karena belajar banyak. Setelah Anda belajar bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris, kemudian bahasa Inggris Anda jadi bagus. Kemudian saya memuji kepada Anda karena perbuatan Anda yang bagus, yang berdasarkan kemauan Anda. Itu saya memuji untuk sesuatu yang ikhtiari. Nah, di dalam bahasa Arab pujian untuk sesuatu yang ikhtiari itu disebut alhamd. Alhamdu, itu pujian untuk yang ikhtiari. Tapi kalau wajah Anda itu cakep, cantik, Anda tidak memilih itu cantik atau jelek itu. Kecantikan itu ghair ikhtiari. Walaupun belakangan kan kecantikan bisa ikhtiari juga kan, dengan operasi kosmetik, dengan beli alat-alat kosmetik, kecantikan itu bisa ikhtiari juga. Istri saya kira cantiknya ikhtiari, bukan ghair ikhtiari. Artinya bukan dari aslinya dulu cantik, tidak. Itu karena dia memelihara kecantikannya tanpa operasi plastik. Atau bukan karena dia memelihara kecantikan, sayalah yang memelihara kecantikannya. Kalau dia cantik. Nah, ada pujian kepada yang ikhtiari dan ada pujian kepada yang ghair ikhtiari. Pujian kepada yang ikhtiari itu disebut al-hamd. Yang ghair ikhtiari dan yang ikhtiari sama-sama itu al-madah. Kalau Anda berbuat baik kepada saya, kemudian saya memuji Anda karena perbuatan baik yang Anda lakukan kepada saya. Anda mengongkosi umroh saya misalnya. Lalu saya memuji kepada Anda. Itu pujian itu alhamd. Itu yang ikhtiari. Tapi kalau khusus berkenaan dengan pemberian, dengan kenikmatan, dengan kebaikan yang kita terima dari orang lain, lalu kita memuji orang lain itu, nah pujian itu disebut syukur. Asyukru. Jadi kata asyukru akhassu minal hamd. Syukur itu lebih khusus lagi dari alhamd. Syukur itu sejenis hamd juga, sejenis alhamd juga, cuma lebih khusus lagi. Ini khusus terhadap nikmat. Wa yaqtasiru ala ma nubdihi tijaha ni'matin. Jadi khusus ini kepada nikmat
min mun'im an ikhtiarin. Dari seorang yang memberi nikmat kepada kita karena kemauan dia. Setelah kita memahami perbedaan kata-kata itu, ketika kita mengatakan alhamdulillah, kita sampaikan pujian kepada Allah. Karena Allah melakukan kebaikan kepada kita. Dan kebaikan Allah itu ikhtiari, karena kemauan Allah sendiri mau berbuat baik kepada kita. Tuhan itu tidak terpaksa melakukan perbuatan baik itu. Tapi karena kemauan Allah sendiri, Allah memberikan nikmat kepada kita, kemudian kita ucapkan pujian kepadanya. Para ahli tafsir selalu menunjuk kata alif lam sebelum hamd ini. Alif lam itu disebut alif lam lil istighraq. Istighraqul jinsi, ya. Ini nambah lagi perbendaharaan. Istighraq al jinsi itu artinya satu kata common name kalau di dalam bahasa Inggris. Jadi sebuah nama untuk meliputi segala macam. Jadi kalau disebut alhamdu, sehingga kita terjemahkan semua pujian, segala pujian, meliputi semua jenis pujian. Jadi semua pujian akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sana'una 'alal akharin yantaliku min sana'ina 'alaih. Semua pujian kita kepada selain Allah pada hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berterima kasih kepada dokter yang menyembuhkan kita, pada hakikatnya kita sebetulnya berterima kasih kepada Allah yang memberikan kemampuan kepada dokter itu untuk menyembuhkan kita. Kalau kita memuji-muji para nabi atas akhlaknya yang utama, maka pujian itu sebetulnya kembali kepada Allah juga yang mendidik para nabi dengan didikan yang sangat mulia. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Rasulullah. Tuhan sudah mendidik aku, dan Tuhan mendidik aku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Jadi semua pujian akhirnya berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat matahari dan muji cahaya matahari yang bagus, yang terbit dari jauh sebelah sana dari pantai Kute. Kalau ada di situ, Anda mengagumi keindahan alam ketika matahari itu terbit. Pada hakikatnya pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu digunakan kata alif lam ini. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah. Lalu setelah itu ada kata Rabbul Alamin. Itu seperti kata yang kedua ini. Itu seperti khobarnya dari kata alhamd. Atau seperti sebuah jawaban. Mengapa kita harus serahkan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa? Li'annahu Rabbul Alamin. Karena Allah adalah yang mengurus seluruh alam semesta ini, yang memelihara seluruh alam semesta. Kata Rabb itu dalam bahasa Arab berarti yang mengurus, yang memelihara, yang mendidik juga, Rabb. Karena itu di dalam bahasa Arab Rabibah adalah bintu zaujah. Jadi kalau saya punya istri lagi, lalu istri saya ini sudah punya anak perempuan, anaknya itu disebut Rabibah karena diurus oleh saya sekarang. Sayalah pengurus dia dan dia jadi Rabibah dalam bahasa Arab. Jadi kata Rab artinya yang memelihara, yang mengurus. Misalnya kenapa dia disebut Rabibah? Li'annar Rabibah ta'ishu tahta ri'ayati zauji ummiha. Karena seorang anak yang disebut Rabibah hidup di bawah pemeliharaan, di bawah perlindungan, di bawah naungan suami dari ibunya. Itu Rabibah. Kalau Anda yang mau memberikan nama anak Rabibah, boleh juga tuh, kalau perempuan. Tapi anggaplah Rabibah itu karena dia berada fi riayati Rabbil Alamin. Dia dipelihara oleh Rabbul Alamin. Yang memimpin perahu di dalam bahasa Arab admiral. Admiral itu juga dari bahasa Arab, katanya dari Amiral Bahr. Amiral Bahr. Amiral kemudian kedengaran jadi oleh orang Eropa jadi admiral. Misalnya dari Amiral Bahr. Kayak
Dalam bahasa Indonesia juga sering ada yang menamai anaknya Abdul. Padahal Abdul itu tidak lengkap, mestinya dari Abdullah. Karena kalau ditulis dalam bahasa Arab jadi ain, ba, dal, alif, lam. Abdul. Itu sebetulnya kependekan dari kata Abdullah sama Amir al-Bahr. Nah, orang yang admiral itu disebut Rabbus Safinah. Jadi yang mengurus, memelihara, memimpin sebuah perahu itu disebut Rabbus Safinah. Yang punya rumah, Sohibul Bait, di dalam bahasa Arab disebut Rabbud Dar. Artinya yang memelihara, bertanggung jawab dalam keseluruhan rumah ini. Kembali, mengapa kita harus mengkhususkan seluruh pujian kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dialah Rabbul Alamin, yang mengurus alam semesta ini, yang memelihara alam semesta ini, yang melindunginya, menjaganya, menyempurnakannya. Dari kata Rob juga ada makna mendidik, mengembangkan, menyempurnakan. Karena di dalam Islam, di dalam konsep falsafi Islam, dalam falsafah Islam, seluruh alam semesta ini bergerak ke arah kesempurnaan. Tuhanlah yang menggerakkan alam semesta ini menuju kesempurnaan. Kita semua, alam semesta bebatuan, pepohonan, diri kita semua bergerak makin lama makin sempurna. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang menciptakan, kemudian menggerakkan penciptaan itu ke arah kesempurnaan. Karena makin lama makin sempurna. Evolusi manusia, evolusi alam semesta, semua bergerak ke arah kesempurnaan. Ada seorang geolog, keturunan Pascal. Pascal Anda tahu itu salah seorang ilmuwan. Dia melahirkan keturunannya, ilmuwan juga. Dia mengelana dunia, dia geolog, dia menggali berbagai tempat, dia mengumpulkan spesimen-spesimen, bukan saja bebatuan, juga tumbuh-tumbuhan, hayawan. Dan akhirnya dia menulis dalam salah sebuah bukunya dengan takjub, dia menemukan bahwa seluruh alam semesta ini bergerak ke arah kesempurnaan. Orang itu adalah Teilhard de Chardin, yang pernah saya tulis dalam halaman akhir di Umat. Teilhard de Chardin menulis dengan bagus tentang proses yang bergerak ke arah kesempurnaan. Mengapa? Karena ada seorang Rabb di balik itu. Rabbul Alamin, yang menata seluruh alam semesta ini. Kata Rabbul Alamin artinya juga penata, pembuat order. Order ini bukan order seperti yang dimaksud oleh pedagang dari Sukabumi ini. Order ini aturan, yang menata, yang membuat tatanan di alam semesta ini, itu adalah Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, itu di dalam surat As-Sajdah ayat 7. Dialah yang membuat bagus segala sesuatu yang dia ciptakannya. Dialah yang memberikan rizki kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali Allah jugalah yang memberikan rizki kepadanya. Itu surat Hud ayat 6. Jadi dari kata alhamd ini kita bisa menyatakan bahwa Allah lah yang memberikan segala kenikmatan berdasarkan kemauan Allah, bukan berdasarkan paksaan. Yang kedua, mengapa Allah itu harus menerima seluruh pujian kita? Karena dia adalah Rabbul Alamin. Karena itu kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin di dalam Al-Quran kita ucapkan bukan saja pada permulaan satu amal. Ketika kita mensyukuri Allah karena bisa melakukan amal itu, kita ucapkan Alhamdulillah juga pada akhir amal kita. Sampai ahli surga nanti ketika mereka masuk surga, mereka ucapkan juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dalam surat Yunus ayat 10. Doa mereka di surga, ahli surga di antara sesama mereka nanti di surga. Kalau di surga itu mereka masih berdoa, maka doanya adalah subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah.
Wa tahiyyatuhum fiha, salam mereka di antara sesama mereka, salam. Saling mengucapkan salam di antara sesama mereka. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari doa mereka, anilhamdulillahi rabbil alamin. Kata alamin, menurut sebagian mufassirin, kata alam itu dalam bahasa Arab, bentuk jamaknya itu alamin, alamun atau alamin kalau menjadi kasroh. Dalam bahasa Arab, bentuk jamak yang termasuk jam'un muzakkar salim, ini juga nambah lagi ya. Jadi dalam bahasa Arab ini bentuk jamak plural itu ada dua macam. Ada jam'ut taksir, ada jam'un muzakkar salim atau jam'un muannas salim. Kalau pakai salim-salim ini di ujungnya, kata yang diubah menjadi banyak itu tidak berubah, cuma ditambah wawu dan nun saja. Karena itu dia disebut kata jamak yang selamat, tidak mengalami perubahan. Seperti kata muslim jadi muslimun, atau muslimah jadi muslimat. Tidak berubah kata muslimnya itu. Tapi ada bentuk jamak yang mengubah kata itu, memecah belah kata itu. Sehingga disebut jamak pecahan, jam'ut taksir. Jamak yang memecah. Misalnya kata bab berubah menjadi abwab. Rojul jadi rijal. Masjid jadi masajid. Kata-kata itu jadi berubah. Fatimah jadi fawatim. Bisa dijamakkan juga dalam bahasa Arab orang-orang itu. Abdillah, ada 3 Abdillah, mereka disebut abadillah, 3 Abdullah di dalam riwayat hadis. Nah, itu jamu taksir. Jam'u mudzakkar salim khusus dalam bahasa Arab ini dimaksudkan untuk sesuatu yang berakal. Ada akil, ada ghair akil. Pintu itu disebut ghair akil, tidak berakal pintu itu. Batuan itu ghair akil, tidak berakal. Tapi manusia itu disebut akil. Nah, jam'un mudzakkar salim biasanya dikenakan kepada akil. Nah, kata alam ini jamaknya alamin atau alamun, itu jam'un mudzakkar salim. Jadi sebagian mufassirin berkata bahwa alam yang dimaksud di situ menunjuk kepada makhluk-makhluk yang berakal. Jadi Rabbul Alamin, Tuhan alam itu maksudnya katanya alamul insan, alamul jin, alamul malaika. Jadi semua yang berakal itu, dialah Allah yang mengurus al-alamin. Ada salah satu riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi ridwan di dalam tafsir Al-Manar. Yang menyusun tafsir Al-Manar itu Sayyid Rasid Ridho, dengan mengumpulkan penafsiran dari gurunya Syekh Muhammad Abduh. Jadi sekiranya ada murid-murid di sini yang mengumpulkan tafsir saya, kemudian ditranskripsi, tapi sesudah tafsir saya kemudian Anda tambahkan tafsir Anda sendiri yang jauh lebih banyak daripada tafsir saya, Anda menjadi Sayyid Rasid Ridho terhadap Syekh Muhammad Abduh. Sayyid Rasid Ridho begitu juga. Qala al-imam, maksudnya Syekh Muhammad Abduh. Wa akul, dan aku berkata. Tambahlah katanya lebih banyak dari ucapan Syekh Muhammad Abduh. Tafsir Al-Manar ini itu buku teksnya orang-orang Muhammadiyah atau Persis. Pada tangan Sayyid Rasid Ridho, tafsir Al-Manar berubah jadi tafsir seorang modernis, menjadi tafsir seorang yang sangat anti terhadap pembaharuan. Ala kulli hal, yang menulis itu seorang sayyid. Dan dia kalau menulis Imam Ja'far, selalu menulis tentang Imam Ja'far, beliau selalu berkata, diriwayatkan an jaddina, dari kakek kami. Di sini juga disebutkan dari tafsir Al-Manar, wa yu'tharu an jaddina al-imami Ja'far As-Shadiq. Diriwayatkan dari imam kami, dari kakek kami Imam Ja'far As-Shadiq,
ridwanullahi taala alaih, kata, bahwa yang dimaksud dengan al-alamin adalah an-nas faqat, hanya manusia saja. Al-Manar tidak menyebut sumbernya dari mana itu ucapan Imam Ja'far As-Shadiq bahwa al-alamin itu adalah an-nas faqat. Karena ada dari Imam Ali bin Abi Thalib salamullahi alaih, ketika Imam Ali menafsirkan Rabbul Alamin, Sayyidina Ali mengatakan Rabbul Alamin humul jama'at min kulli makhluqin minal jamadat wal hayawanat. Yang dimaksud dengan Tuhan seluruh alam itu ada seluruh makhluk ini, kumpulan-kumpulan makhluk itu disebut alam. Jadi ada kumpulan makhluk yang namanya manusia, itu disebut alam, alam manusia. Kumpulan makhluk berupa bebatuan itu disebut alam bebatuan. Kumpulan makhluk berupa pohon-pohonan itu disebut alamun nabat, alam tumbuh-tumbuhan. Malahan menurut para mufassirin, pokoknya yang disebut alam itu majmu'ah minal mawjudat al-mukhtalifah, tetapi zati sifatin mustarakah. Jadi kumpulan dari berbagai makhluk yang bermacam-macam tapi punya kesamaannya. Jadi itu dalam sebuah abstraksi, dalam sebuah konsep. Jadi alam itu adalah konsep. Konsep untuk mengumpulkan makhluk yang berbeda-beda tapi punya sifat yang sama. Sehingga kita bisa masuk alam beberapa sekaligus berdasarkan kriteria pengelompokan kita. Misalnya kita bisa disebut alamul insan semua. Tapi kalau di antara kita ini ada yang mempunyai sifat yang sama, bahwa kita semua adalah suka maksiat kepada Allah, maka dari kita ini ada satu kelompok khusus lagi, yaitu alamul usah, alamnya para ahli maksiat. Alam juga bisa disatukan karena masalah waktu. Misalnya alamul yaum, alam hari ini. Alamul ams, alam tempo hari, alam pada waktu yang lalu. Ala kulli hal, apa saja definisi alam itu, tapi kita syukuri Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Dia atas anugerahnya kepada seluruh alam ini, dan kita termasuk bagian kecil dari seluruh alam ini. Kalau kita bagi alam ini kepada alam shaghir dan alam kabir, maka setiap wujud manusia adalah sebuah alam shaghir, alam kecil. Kata Imam Ali, walaupun kamu itu alam kecil, tapi seluruh alam besar ada pada dirimu. Seluruh alam akbar itu ada pada dirimu. Itu konsep tasawufnya Ibn Arabi. Kita adalah alam kecil, tetapi kita menghimpun alam semesta yang luas ini. Itu terlalu sulit sebetulnya. Tapi saya ingat dulu ada seorang kiai, Pak Musaddad. Pak Musaddad ini pintar menjelaskan bahwa kita ini alam kecil, tapi pada diri kita terkandung seluruh alam besar ini. Dia jelaskan dengan kalimat yang sederhana, digambar di papan tulis. Gambarnya juga perlahan-lahan, sehingga kita kalau dihitung-hitung menggambarnya saja itu sudah 1 jam. Kalau seluruhnya dijumlahkan, tambah penjelasan. Tapi orang mendengarkannya dengan baik di kampung. Dia menjelaskan tentang bahwa kita adalah alam shaghir, konsep tasawuf yang sangat rumit, yang menghimpun seluruh sifat-sifat alam semesta di dalam diri kita. Orang-orang kampung itu tertawa-tawa. Padahal itu sedang dijelaskan satu konsep yang sangat pelik. Dan saya mau berguru kepada beliau itu, menyederhanakan itu, bahwa kita ini alam kecil tapi mengandung seluruh sifat dari alam-alam semesta ini, alam besar. Kata Pak Musaddad, kalau di alam semesta ini, di dunia ini ada gunung-gunung, pada diri manusia juga ada gunung-gunung. Kemudian beliau sebutkan gunung-gunung dalam diri manusia itu. Pada perempuan gunungnya lebih tinggi ketimbang manusia. Kemudian kalau di alam semesta ini ada sungai-sungai, ya, pada diri kita ini juga ini ada sungai-sungai. Saya sebut pembuluh-pembuluh darah yang mengalirkan ini. Ya, baguslah. Kalau di alam semesta ini ada semak-semak, pada diri kita juga ada semak-semak.
Di alam semesta ini ada hutan belukar, pada diri kita juga ada hutan belukar. Beliau tentu menjelaskannya dengan lebih spesifik daripada saya, sehingga penduduk itu tertawa-tawa mendengarnya. Mereka sedang belajar tasawuf dengan cara yang sangat sederhana. Tapi kalau saya mau mempersulit sekarang ini, seluruh alam semesta ini menyerap dari sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah tertentu. Ada yang menyerap kemurkaan Allah, ada yang menyerap kasih sayang Allah. Tapi setiap bagian di alam semesta ini hanya menyerap satu saja dari sifat Allah. Tetapi manusia menyerap seluruh sifat-sifat itu. Dia menyerap al-jami', dia menyerap seluruh sifat-sifat Allah itu di dalam dirinya. Nah, itu rada sulit. Jadi karena itu seluruh alam menyerap seluruh sifat Allah. Sementara satu diri manusia menyerap seluruh sifat Allah. Karena itu berarti manusia adalah alam shaghir yang dalam dirinya terkumpul alam semesta ini seluruhnya. Luar biasa dahsyatnya diri Anda ini. Tapi itu mungkin kita khususkan untuk pembicaraan khusus. Salah seorang di antara kawan kita khusus membicarakan tentang alam shaghir dan alam kabir dalam konsep Ibn Arabi ini, dan memperoleh gelar doktor dari IAIN. Jadi kalau saya menjelaskan ini di tempat ini lalu tidak dapat gelar apa-apa, rugi kan. Jadi kita khususkan saja buat doktor itu untuk menjelaskan tentang al-alam semua ini. Marilah saya simpulkan pembicaraan kita ini. Jadi kita harus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmatnya yang tidak henti-hentinya dianugerahkan kepada kita semua. Menurut Syekh Makarim Shirazi yang menulis tafsir yang saya baca sekarang ini dalam kuliah tafsir ini, salah satu cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kepada makrifat kepada Allah, ialah mengenang nikmatnya kepada kita, menyadari bahwa semua pujian itu kepunyaan Allah yang menganugerahkan nikmat kepada kita, karena dialah yang memelihara seluruh alam semesta ini, termasuk memelihara diri kita. Dengan selalu mengenang nikmat-nikmat Allah kepada kita itulah kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pengalaman haji, saya berulang-ulang menyebutkan kepada jemaah haji tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Jemaah haji, jemaah umroh, bahwa mereka mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu sangat sayang kepada mereka betapapun banyak kemaksiatan yang mereka lakukan, bahwa Rasulullah itu sangat rindu kepada mereka betapapun banyaknya dosa yang mereka lakukan. Itu untuk menghantarkan mereka mendekati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin akhiri ini dengan doa dari Imam Ali Zainal Abidin yang menunjukkan bagaimana kesadaran akan nikmat Allah mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita kepada makrifat kepada Allah taala. Saya bacakan sebagian, ini doa salat malam sebetulnya. Ini saya tulis lengkap, mereka yang berminat nanti bisa memfotokopi ini. Ini sebetulnya semacam perincian dari tafsir Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memulai pujaku dengan pujimu. Engkaulah yang menuntunku kepada kebenaran dengan anugerahmu. Aku yakin sesungguhnya Engkau yang paling pengasih ketika Engkau mengampuni dan menyayangi. Perkenankanlah wahai yang mendengar madahku, jawablah wahai yang mengasihi doaku. Ilahi, betapa banyak kesulitan telah Kau lepaskan, betapa banyak kesusahan telah Kau hilangkan, betapa banyak ketergelinciran telah Kau selamatkan, betapa banyak rahmat telah Kau sebarkan, betapa banyak bencana telah Kau hindarkan. Tuhanku, pada waktu kecil Engkau besarkan aku dengan limpahan nikmat dan kemurahan-Mu. Setelah besar Engkau tinggikan namaku. Ya Allah yang memeliharaku di dunia dengan karunia dan anugerah-Mu, dan menunjuki aku akan ampunan dan kemurahan-Mu di akhirat.
Junjunganku, penunjuk jalanku padamu hanyalah ma'rifatmu. Penolongku di sisiku hanyalah cintaku padamu. Sekarang aku menyerumu, duhai pelindungku, dengan lidah yang sudah bisu karena durhaka. Aku memanggilmu dengan hati yang sudah berlumur dosa. Aku menyerumu ya Rabbi dalam perasaan galau, takut, cinta, harap dan cemas. Bila ku sadari kemurahanmu, aku melonjak kegirangan. Bila ku lihat dosa-dosaku, aku menggigil ketakutan. Jika engkau ampuni, engkau memang sangat pengasih. Jika engkau turunkan azab, engkau bukanlah penyiksa yang zalim. Alasanku ya Allah, mengapa aku berani bermohon padamu, sambil melakukan apa yang kau benci, adalah keluasan dan kemurahanmu jua. Bekalku dalam kepedihanku, sambil sedikit rasa maluku, adalah kasih dan sayangmu jua. Dengan kemurahanmu selamatkanlah daku, dengan rahmatmu lepaskanlah daku. Ya Ghaffar, engkau dengan cahayamu kami mendapat petunjuk, dengan karuniamu kami mendapat kecukupan, dengan nikmatmu kami masuki pagi dan petang, dan inilah kami membawa dosa-dosa kami di hadapanmu. Ya Allah, kami mohon ampunanmu, kami bertaubat kepadamu. Engkau limpahi kami dengan kenikmatan, tapi kami melawanmu dengan kemaksiatan. Kebaikanmu turun kepada kami setiap saat, dan kejelekan kami naik kepadamu. Tidak henti-hentinya malaikat yang mulia mengantarkan kepadamu kejelekan amal kami, tapi itu tidak mencegahmu untuk melimpahi kami dengan nikmatmu dan memuliakan kami dengan anugerahmu. Subhanaka, betapa penyantunnya engkau, betapa agung engkau, betapa pemurah engkau. Ilahi, terlalu luas karuniamu, terlalu besar santunanmu untuk menghukum aku karena perbuatan dan kesalahanku. Ampuni aku ya Sayyidi. Ya Allah, sibukkan kami dengan zikir padamu. Lindungi kami dari kemurkaanmu, lepaskan kami dari azabmu. Berilah kami anugerahmu, curahi kami dengan karuniamu. Berikan pada kami kesempatan untuk haji ke rumahmu yang mulia dan berziarah ke pusara nabimu. Semoga selawat, rahmat, maghfirah dan keridhaanmu baginya dan ahli baitnya. Sungguh engkau maha dekat dan maha mengijabah doa. Bimbinglah kami untuk beramal mentaatimu. Wafatkanlah kami pada agamamu dan sunnah nabimu sallallahu alaihi wa alihi. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang tuaku, dan sayangilah keduanya seperti mereka memelihara aku ketika aku kecil. Balaslah kebaikan mereka dengan kebaikan, dan kesalahan mereka dengan ampunan. Ya Allah, ampunilah kami semua yang hidup dan yang sudah mati, yang hadir dan yang tidak hadir di sini, laki-laki dan perempuan, yang kecil dan yang besar, yang merdeka dan yang tertindas. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dari karuniamu berilah kami rizki yang luas, halal dan baik. Jagalah kami dengan penjagaanmu, peliharalah kami dengan pemeliharaanmu, lindungi kami dengan pelindunganmu. Ya Allah, maafkanlah kami sehingga kami tidak lagi durhaka kepadamu. Ilhamkan kepada kami kebaikan dan mengamalkan kebaikan, serta takut padamu siang dan malam selama engkau menghidupkan kami. Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.